Saya ulangi ya karena dipikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, pada hari Senin ini kita memulai pembelajaran di PAI. Marilah kita berdoa semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk, awal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kaifa anakku sekalian? Nahnu bi khairin Alhamdulillah. Oke, kelas 2 apa akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Adika. Andika sakit? Sakit. Terus Chelsea sakit? Terus? Oke, marilah kita doakan semoga Ananda, Chelsea dan Andika cepat diberikan kesembuhan dan bisa ikut pembelajaran pada kesempatan ini. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita telah membuat proyek kemarin ya terkait dengan materi yaitu asuransi bank dan koperasi. Oke. Adapun capaian pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu menganalisis implementasi fikih muamalah asuransi bank dan koperasi di masyarakat dan mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah asuransi bank dan koperasi syariah sehingga mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah kemarin kita telah membuat proyek yaitu baik mind mapping ataupun dengan PowerPoint ya. Jadi hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah sesuai dengan masing-masing yaitu bab asuransi, bank dan koperasi syariah. Nah, selanjutnya teman sekalian kita speaking dulu ya. Ya. Speaking suka? Suka. Sebelum itu coba apakah hari ini sehat semua? Sehat. Ya. Merasa hari ini senang? Alhamdulillah. Senang kan? Alhamdulillah. Oh bisa karena habis bularan coba kita pejamkan mata sebentar dan ikuti instruksi Bapak. Oke. Coba pejamkan mata ya. Tarik nafas dalam-dalam ya. Keluarkan lewat rongga hidung dan kalian coba untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah sebagai kenikmatan hidup. Yang kedua, coba pikirkan tempat yang paling tenang, paling nyaman, dan paling yang berkesan yang membuat kalian bahagia. Ya, hitungan 1, 2, 3. Lebih dalam lagi coba cari tempat yang paling nyaman untuk kalian bisa rileks,
mengeluarkan penat ketika kalian itu suntuk dan sebagainya. Coba hitungan 1, 2, 3. Lebih dalam kembali, coba cari tempat yang paling enak sehingga kalian melupakan aktivitas sebelumnya. Kalian akan memulai aktivitas baru yang membuat kalian akan lebih rileks, lebih sejuk, lebih semangat, lebih termotivasi. Sebagian dari jihad fisabilillah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan-kegiatan lainnya menjadi sebuah ladang amal ibadah buat kita. Hitungan 1, 2, 3, kalian akan memunculkan kesadaran kembali, dan hitungan 1, 2, 3, buka mata kalian. Coba coba kamu membayangkan tempat yang paling nyaman dalam pikiranmu itu apa? Pinggir sungai. Melihat apa itu? Air mengalir. Senang ya? Oke, coba Rafi, kamu bayangkan apa? Di taman. Ada di taman ada apa? Ada tanaman-tanaman, bunga, bunyi-bunyi burung. Luar biasa imajinasinya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi memang kita sebagai manusia itu diberikan apa? Tingkat pemahaman alam bawah sadar itu 80%. Yang 20% itu adalah ketika kita melihat secara konkret. Tetapi sebenarnya 80% itu yang harus kita kembangkan untuk bisa memunculkan motivasi-motivasi di dalam tubuh kita, semangat dalam belajar, beribadah dan ya. Terus selanjutnya kita screening dulu. Sebelum ke itu, saya akan memberikan instruksi permainan yaitu tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya, kalau pagi itu 1 tepuk, siang 2 tepuk, malam 3 tepuk, sore 3 tepuk, kalau malam setengah. Ya, kita coba ya. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Fokus ya, lagi ya. Siang, malam. Fokus 100% ya. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Saya yang paling nggak fokus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Permainan yang kedua, ya, setiap peserta harus berhitung. Akan tetapi ketika angka menginjak hitungan kelipatan 4, terus mengucapkan atau mengatakan, berarti kelipatan 4. Misalkan saya hitung dari sini 1, 2, 3, terus 6, 7. Ya, paham ya? Kita itu apa? Simulasi 1 kali. Ya, dari belakang. Berhitung 1, 2. Fokus ya, fokus. Tepuk konsentrasi, dimulai. Ya, kita coba dari sana. Yuk, Pak. 1, 2, 3. Dot. 1, 2, 5. Berarti kita beralih ke depan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, Satu kali lagi ya, satu kali lagi, tapi harus fokus. Tepuk konsentrasi. Yuk, mulai. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, dot. Ngomong apa?
Oke, nggak apa-apa. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Ya, nah, kalau permainan nanti kalian bisa memfokuskan. Makanya tadi ketika ada sosial emosional, kalian yang fokus itu biasanya ketika ada instruksi dari bapak atau siapapun itu bisa memahami sampai kepada aklun, sampai kepada hati. Jadi gangguan-gangguan ketika sebelum pembelajaran PAI atau yang lain itu kalian bisa fokus. Oke ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya ya, persepsi ya. Kita kan kemarin sudah melakukan sebelum pembelajaran yang asuransi, terus bank, syariah, kita telah mempelajari materi apa? Berfoya-foya, summa, dan terus ada yang masih ingat, Cung? Ada yang bisa menerangkan sedikit? Ya, silakan Mbak. Terkait berfoya-foya itu berlebih-lebihan dalam pemberian harta. Lalu dia itu memamerkan atau memperlihatkan ibadah kita. Terus ada sum'ah atau memperdengarkan ibadah yang telah kita lakukan. Dan takabur atau sombong. Lalu ada hasad atau iri. Oke, terima kasih buat Mbak Adiba. Kita tepuk jempol dulu buat Mbak Adiba. Tepuk jempol. Jempol. Ada jempol. Ulangi, tepuk jempol. Pramuka lagi ya. Selanjutnya. Nah, ini kalian juga dapat kemarin ketika sudah melakukan eksplorasi konsep, kalian juga bisa mempelajari materi dengan berbagai cara. Bapak sudah memberikan materi di link yang di grup ya. Ada yang bisa menggunakan link YouTube ataupun dengan literasi digital. Bisa juga menggunakan buku paket yang disediakan oleh sekolah yang kemarin sudah dipinjam. Jadi kalian bisa eksplorasi lebih lanjut terkait dengan sumber materi dengan berbagai sumber materi. Ya, ini bisa dari YouTube maupun juga. Terus untuk selanjutnya, kira-kira gambar apa ini? Orang yang menabung. Kalau menabung biasanya di mana? Apakah mesti di bank? Tidak, bisa juga di celengan, bisa. Terus Ibu PKK bisa juga, bisa juga di asuransi atau juga di koperasi. Nah ini ada seorang kakek-kakek yang membawa uang ke teller, berarti otomatis dia sedang menabung di apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Tadi udah ya, orang yang menabung di dua. Pernahkah kalian melakukan aktivitas seperti itu? Siapa yang sudah pernah, Cung? Mama pernah ya? Pernah? Tapi intinya pernah melihat sebuah transaksi di bank? Terus yang ketiga, apa manfaat dari aktivitas orang menabung di bank? Uangnya jadi Uangnya terjaga, berarti faktor keamanan. Terus lebih mudah. kalau betul sekali, berarti dikorelasikan dengan materi yang kemarin di bab 3, berarti kita itu akan terhindar dari kehidupan berfoya, keamanan, hidup hemat, terus Anti kemana? ya sama. Satu lagi apa kira-kira? Pak, Afif. Apa? Yuk, satu lagi. Apa? Melindungi hak kita supaya aman. Ya. Terus selanjutnya untuk sekalian, tadi sudah belajar di sini. Nah, ini ada video nanti kita simak. Jadi dalam sebuah transaksi
Yang menjadi permasalahan kita sebenarnya kenapa ada beberapa orang yang tidak mau menabung di bank konvensional, intinya adalah terkait dengan riba. Nah, coba nanti kita melihat secara seksama sebenarnya riba dalam konteks yang sebenarnya itu seperti apa, supaya kita memahami bahwasanya ketika ada grand design terkait dengan asuransi, grand design terkait dengan bank konvensional maupun syariah, grand design terkait dengan operasi syariah maupun konvensional, kita bisa memahami. Jadi karena di dalam Islam itu tetap saja ada beberapa pendapat atau mufasir yang memperbolehkan keterkaitan menggunakan bank, asuransi maupun koperasi. Tetapi kita sebagai orang Islam harus tahu sebenarnya riba itu dikatakan riba yang seperti apa. Ya, oke, bisa dulu. Ada banyak definisi riba, ini definisi yang paling penting. Riba itu pengertiannya adalah dia dan maksudnya di tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada pengimbang. Contohnya begini, ada dua tulisan seperti ini. Misalnya ada orang yang mengutangi 1 juta plus titik-titik kosong. Kemudian dia nanti mendapatkan hasil sama dengan 1 juta plus 100.000. Anda bisa lihat apa penyeimbang 100.000 di sini? Kosong, tidak ada. Dia mendapatkan tambahan 100.000 tanpa ada penyeimbang apapun yang dia lakukan. Coba kita bandingkan dengan yang kedua.
ada orang yang punya uang 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha plus usaha, menghasilkan sama dengan 1 juta plus 500.000. Apa penyeimbang 500.000? Usaha. Sehingga hasil 500.000 ini halal atau thayyiban karena dari hasil usaha. 100.000 tadi hukumnya riba karena tidak ada penyeimbang. Saya kasih ilustrasi yang lain. Saya punya uang 300 juta. Kemudian uang ini saya taruh di bank dengan akad deposito. Dan setiap bulan bank menjanjikan akan ada tambahan 1 juta. Sehingga dalam waktu setahun saya dapat duit berapa? 12 juta. Bank menjanjikan bunga hanya bisa diambil di akhir tahun. Sehingga Anda silakan nanti ambil 12 juta per tahun. Baik. Saya juga punya uang 300 juta. Lalu saya gunakan untuk beli sebuah rumah di daerah Barat. Kemudian rumah itu saya kontrakkan dengan harga 12 juta per tahun. Sudah? Dari rumah ini saya mendapatkan 12 juta setiap tahun. Yang jadi pertanyaan, apa perbedaan 12 juta di sini dan 12 juta di sana? Sama-sama 12 juta. Mana yang boleh, mana yang tidak? Komoditas jual beli itu barang atau jasa. Sementara uang hanya berstatus sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Sedangkan komoditas riba, uang sebagai komoditas. Makanya riba itu tidak berubah menjadi barang atau jasa, tapi uang ini tetap utuh jadi uang. Kemudian dia menghasilkan uang. Karena itu teori dalam jual beli, uang digeser dengan barang atau jasa menghasilkan uang, maka uang ini halal atau tidak. Sedangkan teori dalam riba, uang digeser dengan uang menghasilkan uang, maka uang ini statusnya riba. Baik. Paham ya? Paham belum? Muter-muter. Berarti harus ada namanya penyeimbang. Kalau kita menabung di bank, yang asumsinya kita mendapatkan bunga, ya, itu kan gesek mengesek antara uang dan uang. Itu dalam konsep riba, dalam konsep transaksi itu nggak boleh. Tetapi kalau kita punya uang, ya, misalkan kita pinjam uang tuh, ya, terus kita membangun sebuah usaha. Membangun sebuah usaha itu kan dapat untung. Nah, untung dari itu adalah termasuk bukan riba. Karena ketika menabung di bank itu kita tidak berbuat apa-apa, ngerti-ngerti oleh duit tanpa ada gesekan. Tetapi berbeda nanti ketika menggunakan konsep asuransi syariah, koperasi syariah, dan bank syariah. Nanti titik poinnya adalah bagaimana sih perbedaan antara asuransi konvensional, asuransi syariah, bank konvensional, bank syariah, koperasi konvensional, dan koperasi syariah. Ya, ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Ada yang menganggap bahwasannya ya ora apa-apa lah, sing penting kita dapat untung dari sebuah transaksi kita. Ingat bahwasannya riba itu lebih dari ketika seseorang berbuat zina. Ya, hukumannya orang yang melakukan riba itu lebih berat daripada seseorang yang berbuat zina. Berarti apa? Dosanya itu lebih berat. Kalau zina itu terbagi menjadi muson dan ghairu muson. Yang ghairu muson itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 2 tahun. Kalau zina muson yang sudah menikah itu langsung dirajam sampai meninggal. Apalagi kita melakukan konsep riba dalam proses jual
Na'udzubillah min dzalik. Makanya pada materi ini sangat bermanfaat bagi kita dalam lingkup fikih muamalah atau keseharian. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sesi berikutnya? Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Selanjutnya berarti mari kita presentasi. Ya, kemarin telah kita bagi dan membuat proyek. Ada yang memilih untuk proyek membuat mind mapping untuk presentasi kelompoknya. Ada juga yang membuat PPT untuk presentasi. Silahkan siapa modir dan di grup Bapak sudah membagi alokasi waktu dan job deskripsi masing-masing untuk bisa mengatur presentasi masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Untuk yang PPT sudah masuk Bapak ya. Berarti tinggal yang mind mapping. Jangan lupa untuk perekaman setiap kelompok. Oke, silakan untuk berkelompok lebih dahulu. Dan minum boleh, silakan yang mau minum boleh. Minum. Sambil berkelompok ya. Kelompok satu yang PPT apa mind mapping? PPT dengan mapping 2. Kok belum mengirim saya ya? Itu dari grup Pak. Baru tadi pagi. Di kelasnya ada. Di kelasnya ada. Pasang sekalian dulu untuk persiapan nanti enggak? Persiapan untuk kelompok satu ya. Kelompok satu siapa tuh? Pakai apa? Mana aja? Ayo siapa? Yuk kelompok 2 dan 3 nanti menyimak dengan baik dan mengajukan pertanyaan. Iya betul. Kalau bisa sejarah ya aja pakai apa ya? Nanti karena Ini di sini aja gimana kok jadi yuk Mbak, masih kelompok 1. Ini Pak, 2 ya. Ini kelompok Mbak. Mau PPT nggak? Oh hari ini ya lu? Master. Iya boleh. Ini apa?
Jadi ini tempel lagi, ini kan makan ada dong. Biar kerja kan? Oh biar kerja. Ini sih bangun sih. Kan ada bukan yang langsung. Ayo siap-siap bawa satu. Ya ngerti lah. Oh boleh nyampe. Ya, ya mak, kelompok dua duduk dulu. Yuk, lengkapin ya. Jadi nanti lebih fokus ke kelompok satu untuk materi. Materi apa? Ini kelompok satu asuransi. Ya, boy. Oke, silakan membuka dulu. Aplaus dulu untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat banget ya hari ini ya. Gimana biar tambah semangat kita yel-yel semua dulu. Oke, yuk. Mana? Kalau bisa semuanya berdiri ya. Ayo. Saya pimpin ya teman-teman ya. SMA. Betul. Maba. Jaya. Sekolah di Sumaba. Asri rasanya. Sekolah di Sumaba. Siap juara. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai asuransi syariah. Sebelumnya gimana kalau kita kenalan dulu ya guys? Asuransi. Oh, apa itu? Jadi dari saya dulu, perkenalkan nama saya Hazin Janur Wahimisi, saya dari nomor absen 16. Dan saya Ima Imantika dari absen 18. Saya Rama Suryanima, nomor absen 29. Saya Linda Petri Mukarama, nomor absen 21. Saya Nadia Ulianto dari absen 27. Saya Rizky Berda dari nomor absen 5. Saya dari Iksan Adi Pratama dari absen 10. Saya Rehan Fauzi dari absen 32. Saya Dilan Broto dari absen 2. Saya Faris Sidang Andika dari absen 14. Saya Nabila Isyazah, absen 26. Baik, jadi nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas. Itu adalah pengertian, ada perbedaan asuransi syariah dengan konvensional, lalu ada sejarah, ada dalil, dan ada manfaat. Jadi langsung aja kita ke pengertian asuransi syariah yang akan dibawakan oleh teman saya. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis peserta dan dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana utang baru yang menggunakan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, yang selanjutnya itu ada perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Untuk dari Dewan Pengawas sendiri perbedaannya, kalau asuransi syariah itu terdapat Dewan Pengawas syariah atau disebut juga dengan DPS. Sedangkan untuk asuransi konvensional itu tidak memiliki DPS. Selanjutnya berdasarkan kontrak atau akad, yaitu kalau yang asuransi syariah itu akadnya tabarut, tijarah dan wakalah, sedangkan kalau yang konvensional itu berupa jual beli.
Selanjutnya berdasarkan aktivitas investasi. Kalau yang asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dan bagi hasil, sedangkan yang konvensional menggunakan investasi dana berdasarkan bunga, dan selanjutnya berdasarkan kepemilikan dana itu kalau yang syariah. Dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik nasabah. Perusahaan hanya berkewajiban mengelola dana. Jadi si perusahaannya ini hanya mendapatkan amanah untuk mengatur uang tersebut. Sedangkan kalau konvensional ini sendiri terkumpul dari nasabah merupakan milik perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan investasi menggunakan dana nasabah tersebut. Yang kelima, berdasarkan pembayaran klaim. Nah, untuk yang syariah itu sumber biaya klaim berasal dari dana rekening Tabaruk. Sedangkan yang konvensional sumber biaya klaim berasal dari rekening dana perusahaan. Untuk profitnya sendiri berdasarkan asuransi syariah, yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan. Selanjutnya berdasarkan sistem akuntansi. Kalau yang syariah, cash basis, yaitu metode pencatatan pendapatan perusahaan yang dilakukan saat pembayaran diterima. Sedangkan konvensional, yaitu accrual basis, yaitu metode pencatatan pendataan perusahaan, pendapatan perusahaan yang dilakukan berdasarkan transaksi yang ada walaupun pembayaran belum diterima. Dan yang terakhir itu berdasarkan prinsip dasar atau pengelolaan risiko. Untuk asuransi syariah yaitu risk sharing, yaitu risiko ditanggung oleh sesama peserta asuransi. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama menanggung risiko yang ada. Nah, sedangkan yang kalau konvensional itu yaitu risk transfer, yaitu risiko dilakukan dengan cara memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi tersebut. Ya, selanjutnya sejarah asuransi syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama Sudanese Islamic Insurance. Perusahaan tersebut pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Ya, di sini saya akan membacakan dalil dari asuransi syariah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, selanjutnya ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan bersama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Dan keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Yang kelima, efisien, yaitu dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga sendiri untuk memberikan perlindungan diri. Selanjutnya, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Yang terakhir, menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai,
maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Ya, selanjutnya ada ketentuan untuk asuransi syariah dijelaskan dalam Fatwa nomor 21 DSS MUI X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang pertama, ada asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, akad yang sesuai syariah adalah akad yang tidak mengandung haram atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zoom atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Ketiga, ada akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Nah, yang keempat ada akad tabaru. Akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Yang kelima ada premi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang keenam ada klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau perjanjian. Baik, sudah cukup materi yang kami sampaikan. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusikan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Nurul Afia dari absen 12. Izin bertanya, tadi pas perbedaan bank asuransi syariah dengan asuransi konvensional pada perbedaan investasi pada asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dan bagi hasil, bisa dijelaskan kembali tentang prinsip syariah itu apa dan bagi hasil yang dibagi itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Namun pertanyaannya akan kami tanggung terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelumnya saya diberi kalimat dengan nomor absen 1. Izin bertanya, bisa tolong dijelaskan hubungan antara dalil yang sudah dibacakan oleh Rehan dengan asuransi syariah ini, hubungannya apa? Terima kasih. baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sudah cukup. Kami akan coba untuk berdiskusi mengenai pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan dari Dina, izin menjawab. Untuk prinsip bagi hasil didasari prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama di antar anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari al-ikhtinas, yaitu menahan uang dana yang membiarkannya menganggur yang tidak terputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, itu apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Itu
saling menguatkan pendapatnya. Ya untuk hubungannya sendiri, jadi kan tadi kalau di dalam ayat ini dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka menjaga pernyataannya ingat. Dalam kehidupan manusia itu memiliki potensi mendapatkan musibah dan bencana yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Dan oleh karena itu manusia diminta untuk selalu mempersiapkan diri sehingga dia akan mendapatkan kesejahteraan dengan mempersiapkan hal-hal buruk yang mungkin bisa saja terjadi. Nah, menghadapi berbagai kemungkinan musibah yang akan menimpanya sehingga tidak menimbulkan kemadaratan bagi orang-orang yang sekitarnya. Apakah benar? Waktu istirahat telah selesai. Saatnya jam 5 dimulai. Mungkin teman-teman ingin menambahkan sesuatu dari Time is over. It's time for the fifth atau lesson. mungkin memberikan suatu saran terhadap jawabannya dari kita. Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami hari ini. Tanya boleh? Tanya satu lagi, oke Mbak. Silakan. Karena masih ada sinar ID dari Ya, tolong jelaskan maksud premi itu kayak gimana dan sebutkan contohnya. Premi merupakan sebutan atau istilah lainnya itu adalah pembayaran iuran. Contohnya seperti apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak asuransi itu contohnya gimana? Kayak apa sih ya kayak contohnya itu gimana loh kalau kehidupan di asuransi itu loh dari akhirnya gimana jadi gitu. Makasih. Apakah itu asuransi boleh? Buya izin menambahkan untuk premi itu adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya itu sebelumnya kan sudah disebutkan yang harus dibayar oleh nasabah ke perusahaan asuransi dengan tempo yang sudah ditentukan. Semisal dalam 1 bulan itu ditentukannya asuransi selama sebanyak 1 juta. Jadi setiap bulan itu harus memberikan 1 juta itu kepada perusahaan. Apa sudah cukup? Mungkin kami akhiri saja presentasi kami hari ini. Jika ada banyak sekali kekurangan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya, nanti Bapak memberi penguatan di akhir. Silakan kelompok dua. Ada PPT-nya nggak? Sudah jadi yang itu ya?
Sini ke sampai kocar. Yuk, yang lain memperhatikan dulu Mbak Imai. Ya, silakan presentasi untuk kelompok 2. Close dulu untuk kelompok 2. Selamat pagi semua. Pagi. Kurang semangat nih. Selamat pagi semua. Sebelumnya kita ada pantun dulu nih. Asik. Makan ayam dengan ketupat. Saya. Beli ketupat di tempat Bang Soman. Jawablah salam kami dengan penuh semangat. Wisol Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok 1 di sini. Berdirinya kelompok 2 di sini untuk mempresentasikan hasil terkait pengertian dan yang lainnya menurut terkait dengan bank syariah. So, apa saja yang akan kita bahas? Itu yang pertama ada pengertian tentang bank syariah, sejarah tentang bank syariah, dasar hukum bank syariah, ketentuan UU tentang bank syariah, tujuan dari bank syariah, prinsip bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dan manfaat dari bank syariah. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rafif Yusran Rashin dari nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Desi Danur Aini, nomor absen 11. Saya Rafael Denisi dari nomor absen 1. Saya Sofiana Ramesia Sudrajat, absen 34. Saya Darul Afia dari absen 12. Saya Bayu Gali dari absen 15. Saya Aprilia Rosindarini dari absen 4. Saya Hendra Dwi Ramadana dari absen 17. Saya Aulana Sejida Amnan dari absen 6. Saya Afif Biamduro dari absen 3. Ya, langsung aja kita mulai ke materi. Yang pertama itu ada pengertian tentang bank syariah yang akan dibacakan oleh Barak. Ya, pengertian tentang bank syariah. Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang menggunakan prinsip syariah Islam sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Bersama dengan bank konvensional, bank syariah merupakan jenis lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan transaksi keuangan serupa dengan cara lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada sejarah tentang bank syariah. Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan OJK, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas. Di antaranya di Bandung, Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Indonesia. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank
bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanah bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Selanjutnya, untuk dasar hukum bank syariah, regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk selanjutnya, ketentuan undang-undang secara umum bank syariah dalam Undang-Undang tahun 2008 Nomor 21 dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa, serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Selanjutnya, untuk ketentuan bank syariah yang akan dibacakan oleh tujuan bank syariah yang akan dibacakan oleh Indra. Tujuan bank syariah. Yang pertama, untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Yang kedua, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dan yang kelima, untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Ini yang sudah prinsip dari bank syariah yang akan dibacakan oleh Prinsip dari bank syariah. Yang pertama ada musyawarah adalah bentuk umum dari kegiatan usaha bagi hasil. Yang kedua ada mudarabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang membagi keuntungan berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga ada murabahah adalah transaksi antara pihak bank dan nasabah dengan menetapkan batas pembayaran pada periode pertama. Yang keempat ada wadiah. Dalam prinsip ini pihak bank boleh menggunakan dana yang dititipkan atas seizin nasabah, namun dengan syarat bahwa pihak bank dapat mengembalikan dana tersebut secara utuh kepada pemiliknya. Yang kelima ada istisna, diartikan sebagai kegiatan jual beli yang proses pembayarannya dapat dicicil selama beberapa hari. Ketentuan dari transaksi ini, yang pertama, barang harus jelas. Yang kedua, harga yang disepakati tidak boleh berubah. Dimanfaatkan dalam pembiayaan, konstruksi, dan manufaktur. Yang keenam ada salam, kegiatan jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia. Yang ketujuh ada qard, bentuk kesepakatan peminjaman uang yang dilakukan adanya tambahan keuntungan, namun pihak bank selaku pemberi pinjaman dapat meminta jaminan atas dana yang dipinjam nasabah. Yang kedelapan ada ijarah, penyediaan layanan jasa yang nantinya nasabah akan membayar sewa atas jasa tersebut. Diterapkan pada layanan penyewaan safe deposit box atau kotak simpanan. Yang kesembilan ada wakalah, perjanjian antara pemilik modal dan pihak bank untuk diwakilkan dalam pelaksanaan suatu perkara sesuai dengan permintaan nasabah pada jangka waktu tertentu. Yang terakhir ke-10, hiwalah, diartikan sebagai transaksi pengalihan kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Digunakan untuk membantu para supplier mendapatkan modal agar dapat melanjutkan kegiatan produksi. Untuk perbedaan bank syariah dan bank konvensional akan dibacakan oleh Ibu. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di
Dalam hal ini, bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam, sedangkan bank konvensional melakukan perjanjian sesuai hukum nasional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan bank konvensional aturan perjanjiannya dibuat hanya berdasarkan hukum positif. Selanjutnya, manfaat dari bank syariah akan dibacakan oleh Tia. Manfaat dari bank syariah. Yang pertama, bank syariah berdasarkan syariat Islam. Dan demikian nasabah juga turut serta dalam melaksanakan syariat Islam dan telah melakukan muamalah berdasarkan Islam. Yang kedua, bank syariah menggunakan aktor yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah akan merupakan jalan utama dalam tabungan di bank syariah. Yang ketiga, terhindar dari riba. Yang keempat, keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. Yang kelima, bank syariah sudah ditangkapi fasilitas net ke kelima, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Yang keenam, tujuh, melakukan saldo tabungan yang rendah. Yang kedelapan, nasabah dipergunakan sesuai dengan syariat. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Karena mengingat waktu kita sudah makan ya, kasihan kelompok yang belum berpresentasi, jadi kita batasi cuma 2 pertanyaan. Dulu, terus satunya lagi. Ayo. Dulu. Ayo waktunya. Tadi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Iqbal dari absen 23. Izin bertanya. Tadi kan ada beberapa tentang dasar hukum dari bank syariah. Itu ada UU nomor 7 tahun 1992, ada UU nomor 10 tahun 1998, ada UU nomor 21 tahun 2008. Bisakah disebutkan isinya secara singkat? Terima kasih ya. Ya, yang menjawab tadi yang pertama UU nomor 7 1999 yang berisikan Bank Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Bank Indonesia adalah sebagai himpunan dan penyalur dana masyarakat. Yang nomor 10 tahun 1998 yang berisikan tentang perbankan. Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpunkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ada berapa ya? Disebutkan ya? Enggak. Yang belum disebut. 1 tahun 2008. Oke, izin dijawab. Jawab, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah
Koalisi yang pertama tadi yang 7, yang tahun 1990. Cukup, terima kasih. Silakan kedua. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulyareto, absen 27. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan suatu bank dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariat Islam? Lalu mengapa bank syariah ini dapat meningkatkan keadilan? Apakah kalian berpikir bahwa bank konvensional ini juga tidak dapat meningkatkan keadilan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Bisa diulangi. Apa yang menyebabkan suatu bank dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariat Islam? Lalu mengapa bank syariah ini dapat meningkatkan keadilan? Apakah kalian berpikir bahwa bank konvensional tidak dapat melakukan hal tersebut atau bagaimana? Izin menambahkan. Ada yang campur banyak ya. Boleh dijawab oleh dua aja. Penambahan ya. Menambahkan pertanyaan. Ya, Nabila ya. Berikan penjelasan tentang bentuk umum dari kegiatan usaha bagi hasil sesuai dalam prinsip nomor 1. Itu perintah. Pertanyaan kedua saya, kenapa menjelaskan? Apel gimana? Selainnya? Tolong jelaskan dari bentuk umum usaha kegiatan bagi hasil sesuai dengan prinsip pertama. Terima kasih. Ya, izin menjawab tadi Nadia. Bank syariah itu sudah menciptakan kemaslahatan umat Islam, dan bank syariah itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan agama syariah itu sendiri. Jadi kayak tujuannya emang mau buat bank syariah, ya udah tujuannya menjalankan syariahnya gitu. Syariah sesuai ini. Lalu yang meningkatkan keadilannya itu gimana? Kan keadilan. Keadilan sosial. Ada sosial. Dan kalau di dalam keadilan konvensional itu untuk apa ya? Yang lain mungkin ayo bantu. Mau bantuin enggak? Keadilan. Yaitu izin menjawab ya, yang tadi Nadia masih dilanjutkan yang terlalu pada prinsip keadilan, yaitu perilaku. Jadi dalam ekonomi syariah, ekonomi syariah terdapat prinsip keadilan, yaitu perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang status kaya atau miskin. Semua harus mendapatkan pelayanan. Terima kasih. Izin dulu. Izin saya April. Yuk lagi dulu Nabila. Ya siap. Bisa diulangi pertanyaan dia. Tolong berikan penjelasan terkait dengan bagaimana bentuk umum dari kegiatan usaha bagi hasil sesuai dengan prinsip yang Ya, itu menjawab dalam prinsip hasil didasari prinsip yang saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan dan prinsip menghindari finance, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkan penganggur yang tidak terlibat dalam transaksi di masyarakat ini. Jelas? Terima kasih. Oke, pas ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok ya. Ya, jadi kesimpulan pada kelompok
pembahasan kita kali ini adalah Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjamin bahwa seluruh investasi yang dilakukan baik berupa produk maupun kegiatan menghimpun investasi dari masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 dengan prinsip musyawarah, mudharabah, murabaah, wadiah, istisna, salam, qard, ijarah, wakalah, dan jiwalah. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak kan kurang 5 menit lagi ya. Mau istirahat atau enggak? Oke, pembahasan sebentar terkait asuransi tadi ya. Prinsip asuransi yang pertama adalah ketika kita melihat di surat Al-Maidah ayat 20, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal ismi wal. Jadi menggunakan prinsip tolong. Bisa kalian pelajari juga ya di materi yang telah Bapak bagikan itu. Perbedaan yang sangat fundamental itu pada prinsip akad. Ya, kalau asuransi syariah itu berdasarkan prinsip jual beli, kalau asuransi itu berdasarkan prinsip ta'awun atau tolong menolong. Di situ juga terus yang Bapak tekankan dari penjaminan resiko. Kalau asuransi konvensional itu transfer of risk. Jadi seperti menyalurkan resiko saja. Tapi kalau di dalam asuransi syariah itu sharing of risk, jadi terjadi saling menanggung. Ya, jadi bank konvensional, asuransi konvensional sampai koperasi konvensional itu tidak ada namanya bagi hasil atau tagihan. Jadi ketika bank itu untung besar, nasabah itu ya tetap saja dijanjikan imbalan atau bunga itu ya tetap stagnan 12 terus. Ya. Tetapi kalau rugi, ya nasabah itu biasanya ikut menanggung. Tetapi kalau di bank konvensional atau asuransi syariah itu biasanya keadilan itu sama-sama menanggung dalam konteks risk atau resiko. Jadi ketika mempunyai keuntungan yang banyak, otomatis nasabah pun memiliki kesejahteraan yang sama. Akan tetapi ketika perusahaan itu mempunyai resiko lagi turun, otomatis nasabahnya juga mendapatkan bagi hasilnya semakin turun. Jadi prinsip keadilannya situ. Ya. Terus konvensional juga syariah juga menggunakan sistem kerjasama antara bank dan pihak. Tadi dijelaskan ada mudharabah, rohan, awalah, dan sebagainya ya. Nanti dari sumber belajar yang ada kalian bisa eksplorasi lebih lanjut lagi. Jadi untuk kelompok 3 kita bahas minggu depan ya, karena waktu tidak cukup. Dan minggu depan kita akan memperdalam kembali jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjadi. Pahami ya? Oke, selanjutnya guys, tinggal 3 menit. Kita evaluasi sebentar ya. Kalau sekarang ya, coba ada pertanyaan. Hanafi adalah seorang karyawan perusahaan yang setiap bulan membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan resiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga pada dirinya. Yang dilakukan Hanafi dalam praktek asuransi sudah kita bahas dengan Nadia A ya. Kita lihat. Ya. Pertanyaan kedua. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktek asuransi. Apa itu? Ya, siapa? Nama? Nadia. Nadia. Ya, apa Nadia? Nadia ya. A, B, C, D, E. A, adanya pihak penanggung. B,
adanya pihak penjamin, C. adanya pembayaran iuran atau premi, D. adanya akad atau perjanjian asuransi, E. adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan. Pilih mana? Pilih kamu. Pilih aku. Sudah. Ya. Hah? Yang E coba. Nadia pilih E. Bisa. Yang lain coba. Coba itu. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Maka kelihatan gue jawab. Coba, Fadila. Ya. Oh, boleh diulang-ulang. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktek asuransi. 1. A ya, adanya pihak penanggung. B. adanya pihak penjamin. Yuk, Nadia lagi. Yang B adanya pihak penjamin. Oke, kita lihat jawaban kedua Nadia. Waktu ini tidak cukup. Oke, kita lanjut minggu depan lagi ya. Oke, terus kita akan refleksi pada pertemuan hari ini. Ya. Ada 5 pertanyaan, kalian cukup menjawab satu saja lah karena waktunya sudah tipis. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Bang Sita. Dari 5 pertanyaan, mau pertanyaan yang mana? Siap. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Jujur, lumayan. Karena bingung Pak, bedain kayak yang namanya apa sih? Premi di asuransi. Premi di asuransi, terus kayak apa ya? Kayak rukun asuransi gitu. Bingung soalnya penjelasannya banyak. Di buku saya juga baca buku yang di putih, ya. sama yang Kemendikbud. Ya itu kalau kayak penjelasannya panjang banget dan sulit juga. Terima kasih Mbak Sita. Nomor 2 siapa? Mbak Nadia lagi. Ya. Faruk ya, aduh. Apa sih? Ada menarik lainnya? Apakah ada yang menarik dari materi ini? Ada. Jadi kita belajar banyak hal baru mengenai asuransi, terus mengenai tipe, mengenai bank yang bisa kita terapkan di kehidupan. Oke, terima kasih Mbak. Hah? Oh iya, silakan Mbak Nadia. Berdasarkan saya, hal menariknya tuh kita jadi tahu, oh sebenarnya emang ada bank yang bisa dikatakan haram, tapi sebenarnya tuh iya konvensional. Tadi ada juga yang katanya oh mungkin itu gak riba gitu, jadi ada yang mulai gitu sebenarnya. Oke, terima kasih. Karena kan ada Memang materi ini adalah materi sebenarnya harus dilakukan dengan 3JP ya, karena ada proyek di Kamis, jadi terkadang waktunya tidak memungkinkan. Tetapi minggu depan coba kita untuk eksplorasi lagi, elaborasi untuk bisa memberikan pemahaman lebih lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu karena 2 presenter ya, asuransi syariah atau tafakul adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah karena menggunakan prinsip ta'awun tadi yang melibatkan peserta asuransi dan pengelolaan serta berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Tadi di ayat berapa? Al-Maidah ayat 2. Yang 2, bank syariah bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadi resiko. Jadi sharing resiko tadi, ya, yang tidak bisa diprediksi. Perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah dalam rangka membantu meringankan musibah yang dialami peserta. Jadi nanti kita coba untuk eksplorasi lebih lanjut untuk mendalami materi pada kesempatan hari ini. Nanti pertemuan minggu depan adalah melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu koperasi syariah. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Saya domin ya untuk istirahat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan semangat.
untuk bisa memulai pengetahuan yang baru terkait dengan fikih muamalah dan langsung istirahat. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.